Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas prospek tanaman anggur. Jadi kita akan bincang-bincang dengan ini Mas Pras ya, yang terakhir-terakhir ini saya lihat menjadi pehobi anggur. Tapi bukan anggur cap orang tua atau Mas? Pengangguran, Pak, kalau di Jogja. Penganggur ya. Jadi cerita anggur ini sebenarnya saya sendiri sudah nyoba nanam Mas, jadi memang berbuah. Ya, Tapi cuma sampai kecil aja terus nggak jadi. Nah ini ya. saya nggak tahu ini apa sebabnya. Tapi saya lihat, nah ini Mas, ini yang beberapa kita itu mendalami pertanian Mas. Banyak tanaman impor yang ditanam di Indonesia itu ada yang berhasil dan ada yang tidak. Ya. Nah itu kunci. Tapi kalau saya ini pendapat saya dulu ini Mas. Kalau anggur ini setelah saya lihat di beberapa video di YouTube itu nampaknya bisa berkembang dengan pesat di Indonesia. Ya, apakah benar pendapat saya ini? Karena apa Mas? Ya, saya lihat di YouTube itu juga kan, di Jogja misalnya, itu udah suatu kampung udah nanam itu ya berhasil gitu loh Mas. Nah, Ya. padahal dari dulu saya itu kan tanaman luar negeri, tanaman daerah subtropik yang nggak mungkin lah ditanam di Indonesia kan gitu dulu ini Ya. Mas dulu. Nah, payah kan gitu. Tetapi setelah saya wawancara dengan kawan saya sendiri di pinggir rumah juga berbuah lebat Mas. Nah, gitu. Terus di daerah Jakarta di dak rumah itu Mas di atap Ya. berhasil, di Bekasi berhasil, di Jakarta berhasil. Ya. Wow. Dan kenyataannya sekarang Mas di pinggir-pinggir jalan itu sering orang jualan anggur Mas kan gitu. Ya. Apakah ini dari mana jualan saya bingung juga. Jadi silahkan Mas Pras untuk kita sambil ngobrol-ngobrol peluang ke depan ini bagaimana? Karena dulu zaman saya telepon, di belakang sampean kan sendiri kan, anggur sampean sendiri kan. Iya. Jadi, Silakan Mas Pras. ya, terima kasih, Pak. Jadi anggur ini memang menarik kalau dilihat dari sejarahnya, mungkin kan anggur dari Timur Tengah kalau nggak salah ya. Timur Tengah, kemudian justru yang orang-orang Eropa yang kemudian memanfaatkan sebagai minuman, itulah yang pertama kali kalau dari sejarahnya 1000 atau beberapa ribu sebelum Masehi gitulah. Nah, Wine itu kan Mas, wine kan. ya wine sangat tua sekali gitu. Nah, terus kemudian kan berkembang pesat di sana karena memang pengolahan segala macam di sana. Di Indonesia belum memanfaatkan itu. Nah, yang menarik ini Pak, yang sekarang ngetren itu di Jogja, khususnya di Bantul Pak, di daerah pesisir, di yang dekat-dekat pantai gitu. Itu kalau Bapak pulang kampung nanti singgah ke situ banyak sekali Pak yang agrofarm tentang anggur gitu. Jadi banyak lahan-lahan bukaan baru untuk anggur ya. Sebenarnya bukan bukaan baru ya, konversi dari lahan pertanian yang ada menjadi anggur karena apa? Prospeknya sangat cerah sekali, Pak, untuk anggur ini gitu. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Karena ternyata Pak, kalau yang ditanam di tempat kita itu malah bisa berbuah sepanjang tahun. Nah, Oh ini gitu berbeda Mas. Iya. ya, Oh iya. berbeda dengan yang kalau misalkan di Eropa gitu. Biasanya musim-musim anggur itu kan waktu ada cahaya matahari yang cukup sehingga dia bisa berbunga kemudian berbuah. Nah, di Indonesia itu menangnya itu sinar matahari selalu ini berkecukupan gitu sepanjang tahun, sehingga inilah yang kemudian kapanpun kita bisa menemukan anggur di Indonesia gitu. Dan Bapak tadi bilang, oh saya tanam tapi buahnya kecil-kecil gitu, kemudian rasanya juga mungkin kecut gitu. Ya memang itu termasuk biasanya varietas lokal, Pak. Nah, varietas lokal itu sebetulnya gampang dibudidayakan, gampang disetek, terus kemudian ditanam itu juga cepat tumbuh, relatif tahan terhadap hama penyakit yang ada gitu.
Tetapi resikonya yaitu anggurnya itu kecut, sehingga itu yang sering dijadikan sebagai apa namanya batang bawah, Pak. Oh, Nah, yang anggur yang dibudidayakan itu tetap juga anggur-anggur yang impor, yang oh, dari luar gitu. Bahkan ini ada satu agrofarm sendiri itu yang bisa 40 sampai 50 jenis anggur impor. Nah, namanya pun macam-macam, Pak, itu. iya, saya itu Mas ada Jupiter, Nah, ada Jupiter. Ya, yang belakang saya durian. ini Jupiter ini, Pak. Oh, pas pula Ya, iki. Ya, ya, ya. Jupiter dia ungu-ungu agak ini, Oh, ya. nggak terlalu ungu kali gitu. Iya, Mas itu kan kita sering mempelajari tanaman kan. Saya Hmm. dulu kan saya lihat sebelum apa itu kan, kalau anggur itu kan harus ada pemicunya untuk pembungaan. Makanya ada stresnya dulu di 4 musim, stres terus malah bisa gitu kan Mas. Ya, Tapi faktor curah hujan gimana Mas di Indonesia ini? ya ini yang jadi problem kan curah hujannya tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi itu sangat apa namanya menjadi faktor predisposisi bagi tanaman anggur apa untuk terserang apa downy Fitis, mildew fitis. ya. Ya, Iya, Dodi Vildu. Ah, itu aku ya, mau ngomong penyakit itu itu Mas. ya. Jadi busuk daun, kemudian penyakit yang sering-sering menyebabkan kematian tanaman anggur itu gitu. Itu curah hujan itu yang menjadi pemicu utamanya. Makanya saat ini untuk di Indonesia lebih baik apa yang ada naungan seperti plastik transparan gitu, sehingga cahaya masih bisa masuk tetapi hujan tidak langsung mengenai anggur gitu, sehingga dia relatif lebih aman terhadap penyakit tersebut gitu. Ya, jadi Nah, Mas selain ya Pras. penanganan yang lain gitu ya. Jadi kalau kita kan seorang fitopatolog ya kan. Jadi kalau pelajaran itu kan mesti ada Mas. Oh, anggur vitis salah satu penyakit apanya adalah downy mildew, penyakit embung tepung. Wah, Ya, embung tepung. Nah, jadi sekarang kalau mempelajari itu nggak usah ke Eropa kan Mas. ya, Jadi di dekat gitu. Nah, itu. Dan gini Mas, itu eh, ada perkebunan anggur juga yang tua di Bali. Saya pernah lihat juga, Mas. Itu udah 30 tahun sebetulnya. oke, Oh, batangnya udah gede itu dan menggunakan sistem para-para. ya, Nah, tidak menggunakan sistem tralis ya, oke. yang Y maupun yang biasa gitu. Jadi kalau yang di tempat Mas Suras itu ya Pak, sistemnya menggunakan para-para atau menggunakan tralis gitu yang cuma berdiri apa gitu. Ini pertama kali kan ditraliskan dulu, terus Oh, kemudian atasnya bisa para-para juga gitu. oh gitu ya. Mhm. Jadi bisa dua ini. Oh, terus Yang tempatnya Mas gimana ya, Mas Mas ya? yang Ya. penting kan kita rutin untuk melakukan pemangkasan itu, Pak. Pemangkasan Oh, apa namanya daunnya itu supaya nanti memunculkan bunga buah tadi, Pak. Gitu. iya. Jadi tidak semua batang itu kita biarkan supaya dia ngerembuyung terus harapannya banyak buahnya, tapi justru itu keliru karena itu nanti ada batang yang primer terus Iya. kemudian disisakan yang apa namanya yang untuk menjalar horizontal itu satu saja, Pak. Ya, jadi Ya. satu saja terus nanti baru ada yang tersier itulah yang nanti Ya calon. karena ya ada yang dibiarkan sampai 15, Ya. jumlahnya diatur kan Jadi gitu. jumlah itu apa namanya kuncinya di situ Pak supaya nanti hasil buahnya banyak gitu. Karena satu satu apa namanya batang tanaman itu kalau umur 1,5 tahun itu juga bisa sampai 20 kilogram itu Pak. Oh iya. Dan itu Mas itu di dalam pot yang saya lihat itu pun udah berbuah itu. Iya, Enggak enggak sulit gitu loh. Dan gini Mas, yang saya heran itu kan dari bentuknya itu nampak tua kali kan bonggolnya gede gitu bisa disulur-sulurkan. Jadi untuk ini Mas, untuk apa ya? Seperti bonsai itu kan cantik juga itu malah berbuah gitu. iya, Tarik gitu. iya. Gimana ya Mas? Ya, memang nanti pertumbuhannya memang sedikit terhambat ya dibandingkan kalau kita ditanam di lahan gitu. Karena kan akar pasti akan terbatas di apa namanya pot gitu. Tapi sejauh ini juga kalau yang ditanam di pot juga masih bisa menghasilkan anggur dalam jumlah yang cukup banyak meskipun tidak sebanyak yang kalau ditanam di lapangan tadi, Pak. Oh. Ditanam langsung, Y. Jadi kesimpulannya Mas Pras, nampaknya gimana pengembangan anggur ini di Indonesia setelah Mas Pras lihat sana sini? Karena di Kalimantan saya lihat juga Ya, sudah ada berbuah gitu jadi Mas.
menariknya Pak, anggur ini karena saat ini ya mungkin ya sudah banyak, tetapi belum yang setiap orang ini membudidayakan itu, sehingga menjadi salah satu tempat wisata juga Pak. Jadi selain dia menjual anggur, dia juga bisa menjual tempatnya itu supaya mendapat pemasukan yang lain gitu. Nah, itu yang saya lihat di beberapa pekebun anggur yang di Bantul itu seperti itu. Jadi kalau dicari di Google sendiri pun juga sangat banyak Pak yang sukses, bahkan bukan di yang Bapak bilang tadi, bukan di lahan pertanian, tetapi juga di perumahan tadi, memanfaatkan komplek pekarangan di rumahnya, bahkan di atap rumah itu, di loteng itu, di deck. Nah itu Pak. Ya, terima kasih Mas Pras sudah ngomong bincang-bincang ringan tentang pertanian ini untuk memberikan inspirasi bagi kita semua yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.